Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Bila beliau masih hidup, semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dikuatkan imannya lahir dan batin. Bila mana beliau telah meninggal dunia, semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya. Begitu juga kepada para masyayikh, para pengguru, para ulama, para kiai, para kanjeng sunan, para ulama, العاملين والمحدثين أن الله يرضي درجاتهم في الجنة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المرتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Kita maknakan dulu hadis yang pertama dan apa penjelasan hadis tentang itu. Baik. Akan ditulis terjemahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah RA dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Tiap-tiap anak yang terlahir tiap-tiap anak yang terlahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Buka kurung Islam kurung maka kedua orang tuanya lah maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi atau Nasrani
atau Nasrani atau Majusi. Atau Majusi. Nah, buka kurung HR Bukhari Muslim. Jadi hadisnya ini hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau kita baca hadisnya ini sama dalam kitab Bukhari ada, dalam kitab Muslim juga sama dengan redaksi yang sama. Itu menunjukkan bahwa para ulama kita meskipun berbeda generasi, berbeda umur, tetapi hadis yang diucapkan Nabi adalah benar, sama redaksinya. Min mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw nasrani aw yunajisani. Baik, penjelasan hadis. Apa makna dari hadis ini? Penjelasan hadis. Satu, tiap-tiap manusia yang lahir adalah dalam tauhid, buka kurung fitrah. Dua, anak-anak non-muslim, yang meninggal dunia sebelum akil balik, yang meninggal dunia sebelum akil balik. Gimana itu? Anak-anak non-muslim yang meninggal dunia sebelum akil balik, dia meninggal sebelum akil balik. Itu kafir hukum dunia, yakni tidak boleh disolati, tidak boleh kita solati, tidak boleh disolati nah itu karena kafir hukum dunia, namun muslim dalam hukum akhirat. Yakni masuk surga. Jadi nanti kalau orang tuanya tidak beriman, mati dalam kekafiran, anaknya yang masuk surga, orang tuanya masuk neraka. Kalau dia tidak sempat mengucapkan kalimat syahadah. Jadi ini namanya muslim, kafir hukum dunia, muslim hukum akhirat. Di dunia andikan mati anak-anak non muslimin sebelum akil balik, tidak boleh kita sholati. Tetapi nanti di akhirat dia masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena dasar hadis ini bahwa tiap-tiap anak manusia yang lahir itu dalam keadaan bertauhid. Jadi batasnya adalah akil balik. Sama dengan anak yang sunnah ditalqin itu, kalau ada orang meninggal dunia, sunnah ditalqin itu batasnya adalah usia akil balik. Kalau anak-anak belum akil balik, tidak sunnah ditalqin. Karena minimal
kita yang ahlus sunnah wal jamaah, sunnah mentalkinkan anak itu apabila anak itu sudah akil balik. Baik. Nah, jadi itu kesimpulan dari hadis ini. Apa boleh kita melayat kepada orang non-muslim? Orang non tidaknya? Boleh kita melayat kepada orang muslim? Boleh. Melayat? Boleh. Karena itu adalah sosial. Boleh kita memandikan orang non-muslim? Boleh. Tidak diharamkan. Lebih-lebih itu sahabat kita, teman, tetangga. Boleh. Boleh kita kapani mereka orang non-muslim? Boleh. Boleh kita hadir di pemakamannya? Satu aja yang nggak boleh. Tidak boleh di sholat. Sebagaimana haramnya kita mengucap salam kepada orang non-muslim. Sekarang pertanyaannya, kalau yang hadir itu non-muslim juga ada, yang muslim juga ada, bagaimana? Sebelum antum melepaskan salam kepada hadirin, niatkan bahwa salamku ini hanya terkhusus kepada yang muslim, supaya mereka anak. Begitu. Jadi banyak lahir hukum dari hadis ini. Jadi sekali lagi, bagaimana hukum anak non muslim yang meninggal sebelum balik? Kafir hukum dunia, muslim hukum akhirat. Apa maksudnya kafir hukum dunia? Tidak boleh disolatkan. Bila perlu tidak boleh dimakamkan di pemakaman muslim. Tidak boleh. Tapi kenapa kita ada L2? Bukan pemakaman muslim. TPU. Tempat pemakaman. Sudah salah di awal itu. Apa maksudnya muslim hukum akhirat? Nanti dia akan masuk surga, bahkan tanpa hisab, karena dia meninggalnya sebelum balik. Berapa? Jadi usia akil balik ini memang disebut usia mukallaf, mulai dibebani hukum. Yang kedua, itu kesimpulannya. Yang kedua, hadis yang kedua, ma'mun muslimin yamut. Tiap-tiap muslim yang meninggal dunia. Arti hadis yang kedua. Tiap-tiap muslim yang meninggal dunia. Tiap-tiap muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat, meninggalnya Jumat, pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah beri keamanan dari fitnah kubur. Melainkan Allah beri keamanan dari fitnah kubur. Fitnah buka kurung azab. Fitnah buka kurung azab kubur. Buka kurung. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putra Sayyidina Umar, namanya Abdullah. Jadi jarang disebut Abdullah bin Umar. Ibnu Umar. Jadi masyhur adalah Abdullah bin Umar. Coba antum, siapa yang bisa menerjemahkan apa maksud hadis ini? Tiap-tiap muslim yang meninggal dunia pada malam Jumat atau hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah beri keamanan dari azab kubur. Gimana maksudnya ini? Baik.
penjelasan hadis. Satu, setengah dari kemuliaan hari Jumat setengah dari kemuliaan hari Jumat adalah menjadi asbab bebas dari siksa kubur, bagi setiap muslim yang meninggal dunia. Bagi setiap muslim yang meninggal dunia. Yakni muslim yang baik, walaupun tidak sampai kepada derajat saleh, yang penting orang yang baik. Insyaallah. Jadi hadis ini tidak boleh dipakai secara umum. Berarti kalau ada pencuri meninggal hari Jumat, perampok, dan dia naas tewas di hari Jumat, amal sesuatu tidak. Kalau muslim yang baik. Yang kedua, bebas dari azab kubur. Bebas dari azab kubur bisa bermakna tidak ada sama sekali siksa kubur baginya. Tidak ada siksa kubur, tidak ada sama sekali siksa kubur baginya. Atau dengan makna diringankan dari azab kubur. Jadi diberi keringanan, jadi tidak terlalu sadis, sekedar. Yang terakhir, yang ketiga, hadis ini menjadi dalil bahwa di dalam kubur itu ada nikmat. Kubur ada nikmat kubur, juga ada azab kubur. Semakin banyak menghafal hadis seperti ini, semakin banyak bahan materi kita untuk berdakwah. Allahu a'lam. Jadi suatu saat kalau antum diminta bertakziah, menyampaikan kata takziah, relevan pada saat itu yang meninggal sedang pada waktu Jumat, bolehlah hadis ini dikeluarkan. Ma min muslimin yamut yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah
illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Hadis ini semata-mata menunjukkan setengah daripada kemuliaan hari Jumat. Beda memang dengan hari yang diantaranya adalah siapa yang meninggal pada Jumat atau malamnya, termasuk orang yang dikabarkan akan aman dari azab kubur atau diringankan siksa kubur. Jadi yang meninggal hari atau malamnya. Kalau di Lombok lain, yang meninggal hari Kamis masuk malam Jumat, itu yang bagus. Makanya anak baru temukan hadisnya, oh ternyata yang dimaksud lah hari ini. Memang Nabi ada berpesan, kalau boleh mohonlah kepada Allah supaya meninggal di tanah haram. Itu merupakan suatu kemuliaan, meninggal di tanah haram, meninggal di Mekah atau di Madinah. Kalau Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya meninggal di tanah kelahiranku di Mekah, tapi beliau ditakdirkan meninggal di Madinah. Rasulullah sebenarnya menginginkan beliau meninggal di tanah kelahirannya di kota suci Mekah. Kenapa kita seperti itu dianjurkan Rasulullah? Karena Mekah Madinah ini dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal nanti di akhir zaman. Maka disebut tanah haram. Haram itu artinya bukan halal, haram artinya mulia. Saking mulianya tidak bisa tembus oleh Dajjal. Yang kedua, sebab dikatakan tanah haram, haram orang non muslim tinggal di dua kota suci. Tidak boleh. Dulu ada orang non muslim mencoba masuk, diserang sama singa. Tiba-tiba singa muncul. Kok bisa sekarang ada orang Cina masuk itu? Kecuali atas izin daripada pemerintah setempat, karena ada hajat dan keperluan untuk yang sekiranya tidak bisa dikerjakan oleh orang Islam. Itu pun tidak banyak juga Anda temukan orang non muslim tidak bisa. Paling kalau di dua tanah haram ya. Yang ketiga juga dikatakan tanah haram karena haram membawa tanahnya keluar ke tanah halal. Jadi tanah yang ada di tanah haram itu tidak boleh dibawa kemana-mana, cukup tetap di Mekah. Maka sebagai satu persyaratan ihtiyat, kalau kita pulang dari tanah suci Mekah sebelum meninggalkan Bandara King Abdul Aziz, maka hentakkan kaki kita dulu dengan niat membuang, siapa tahu ada tanah haram yang masih nempel di sendal dan sepatu kita. Itu bagian dari ikhtiar, supaya jangan ada kita membawa tanah haram keluar ke tanah. Baik, kemudian ada dua hukum sebelum kita ngaji. Ada dua hukum yang akan kita pelajari, karena ini mungkin sering antum temukan di lapangan.